Zikir adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Mengingat Allah di setiap kesempatan, salah satu bentuk zikir yang sering kita dengar adalah menyebut asma Allah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Namun dewasa ini muncul beberapa bentuk zikir yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Salah satunya adalah zikir hu. Zikir ini mengedepankan penyebutan kata hu secara berulang-ulang. Namun, apakah zikir ini sesuai dengan ajaran Islam? Mari kita ulas lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang zikir hu ala sufi. Zikir hu adalah salah satu bentuk zikir yang sering digunakan dalam tradisi sufi. Kata hu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk singkat dari huwa, yang berarti dia, yaitu merujuk kepada Allah. Zikir ini dikenal sebagai salah satu zikir esoteris yang diucapkan untuk mengingat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hati dan jiwa. Zikir hu memiliki akar yang sangat erat dengan ajaran-ajaran tasawuf dan mistisisme Islam yang berkembang pada abad-abad awal Islam. Dalam tasawuf, tujuan utama seorang murid adalah mencapai kesadaran penuh akan kehadiran Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Zikir adalah salah satu metode yang sangat penting dalam tradisi tasawuf untuk mencapai kesadaran ilahi dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk zikir ini banyak dipopulerkan oleh tarekat-tarekat sufi yang memfokuskan pada pengulangan nama-nama Allah, termasuk hu, untuk membantu para pengikutnya mengingat Tuhan secara mendalam. Salah satu tarekat yang terkenal dengan penggunaan zikir ini adalah tarekat Qadiriyah. Zikir hu tidak hanya sekedar pengucapan nama Allah, tetapi juga memiliki dimensi mistis yang mendalam. Para sufi percaya bahwa zikir ini dapat membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan dan menghilangkan batas-batas ego. Ketika zikir ini diucapkan dengan khusyuk, hati seseorang akan mulai merasakan kehadiran Allah yang nyata dan akan mengalami kondisi spiritual yang tinggi seperti fana, yaitu hilangnya kesadaran diri dalam kehadiran Allah. Zikir hu sering diiringi dengan latihan pernapasan tertentu atau gerakan tubuh dalam beberapa tarekat sufi yang tujuannya adalah membantu murid untuk mencapai konsentrasi dan kedalaman spiritual yang lebih tinggi. Contohnya, tarekat Naqsabandiyah. Dalam tarekat ini, zikir dilakukan secara diam-diam, yaitu zikir khafi, termasuk zikir hu yang diulang-ulang dalam hati tanpa suara. Selanjutnya, tarekat Mevlevia. Dikenal dengan tarian sufi, tarekat ini juga menggunakan zikir hu, yaitu bersamaan dengan gerakan berputar atau whirling untuk membantu para pengikutnya mencapai ekstase spiritual. Dalam tradisi sufi, hu dianggap sebagai pengingat akan keesaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Ketika seseorang berzikir dengan hu, mereka mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar-benar ada. Sementara segala sesuatu di dunia ini hanyalah manifestasi dari kehendaknya Allah. Zikir ini juga mencerminkan konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan dalam Islam, di mana hanya Allah yang memiliki keberadaan mutlak. Zikir hu juga sering dikaitkan dengan napas manusia, di mana setiap tarikan dan hembusan napas dihubungkan dengan kehadiran Allah. Ini menciptakan kesadaran yang terus-menerus tentang Tuhan di setiap momen kehidupan sehari-hari. Zikir hu adalah salah satu bentuk zikir yang digunakan dalam tasawuf untuk membawa seseorang lebih dekat kepada Allah dan merasakan kehadirannya. Asal-usulnya berasal dari ajaran-ajaran sufi awal dan penggunaannya berkembang dalam berbagai tarekat sufi hingga hari ini. Praktek ini bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga
cara untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih mendalam dan memahami keesaan Allah dalam kehidupan manusia. Maka timbullah sebuah pertanyaan, kenapa zikirhu dipertanyakan? Maka akan kita jawab itu karena yang pertama tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW memberikan banyak contoh zikir yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Zikirhu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Ini memunculkan pertanyaan yang besar tentang legitimasi zikir ini sebagai ibadah. Yang kedua, penyelewengan makna. Menggunakan kata hu secara berulang-ulang tanpa menyebut nama Allah secara jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam bahasa Arab. Kata hu hanyalah kata ganti yang berarti dia. Menggunakan kata ini secara terpisah dan berulang tanpa penjelasan yang tepat bisa dianggap menyimpang dari. Yang ketiga, mengabaikan zikir yang diajarkan. Al-Quran dan hadis sudah mengajarkan bentuk-bentuk zikir yang sahih seperti menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Mengadopsi zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah bisa menurunkan fokus dari zikir yang benar. Yang keempat, potensi menyesatkan. Beberapa kelompok yang mengamalkan zikir hu sering sekali terjebak dalam ritual-ritual yang tidak didasarkan pada dalil yang syar'i. Mereka menganggap bahwa zikir ini memiliki keistimewaan khusus dan bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih cepat. Padahal tidak ada dalil yang mendukung hal ini. Di sini akan kita bawakan beberapa pandangan ulama tentang zikir hu. Sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah memandang zikir hu sebagai bid'ah karena tidak ada dasarnya dalam syariat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengkritik zikir semacam ini sebagai bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau menegaskan bahwa zikir seharusnya dilakukan dengan tata cara yang sesuai syariat, yaitu yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menolak zikir yang hanya menyebut hu karena zikir seharusnya mengandung makna yang jelas dan berdasarkan dalil. Buya Hamka mengatakan di dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab tafsir Al-Ahjar, ada zikir yang hanya membaca Allah saja berkali-kali dengan suara yang keras, bersorak-sorak sampai payah, sampai pingsan. Ada zikir yang hu saja karena kata mereka huwa yang berarti dia, ialah dia Allah itu sendiri. Maka zikir semacam itu adalah berasal dari luar Islam atau telah menyeleweng sangat jauh dari pangkalan Islam. Kita dapat merujuk ke dalam kitab tafsir Al-Ahjar karya Buya Hamka ketika beliau menafsirkan Quran surat Al-A'raf ayat 205. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, bahwa zikir adalah bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim, namun harus dilakukan sesuai dengan tuntunan yang sahih dari Al-Quran dan hadis. Zikir hu tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam dan berpotensi menyesatkan umat dari ajaran yang murni. Oleh karena itu, umat Islam sebaiknya menghindari amalan ini dan tetap berpegang pada zikir-zikir yang jelas dalilnya. Nasihat saya dalam beribadah, kita harus berhati-hati untuk selalu merujuk kepada sumber yang sahih, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap amalan yang tidak memiliki dasar dari keduanya harus dihindari, termasuk zikir hu. Semoga kita semua senantiasa berada di jalan yang lurus dan mendapatkan ridha Allah dalam setiap ibadah kita. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.